boleh tentang apapun ya, misalnya tertariknya sama apa, tertariknya sama, kalau di sini kan KEP ya, di sini kan epidemiologi KEP itu bagian saya. Nah, kalau kalian pengennya KEP silahkan ya, tapi kalau misalnya ternyata pengen tentang yang lain ya, misalnya penelitiannya pada remaja, nah silahkan dicari isu apa terkait epidemiologi gizi pada remaja gitu ya, atau tertarik pada penyakit yang lain silahkan ya, nah, jadi nggak usah terbatas pada eh, KIP atau apapun ya. Jadi kalian tertarik di mana silahkan dicari satu paper aja ya, satu artikel, kalau bisa artikelnya ya di jurnal-jurnal yang bagus-bagus gitu ya, jadi lebih lebih apa, menggambarkan gitu ya, jadi lebih punya gambaran nanti ketika memang harus menulis. Begitu, ada pertanyaan? Kalau belum ada, kita saya share ya. Ini udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Iya, jadi nutrition epidemiologi ya, ini saya mungkin ambil apa, ini ya, ambil tentang bidang yang saya geluti ya. Jadi nanti juga kalian silakan ya mau ambil dari bidang apapun ya, karena nutrition epidemiologi itu sangat luas ya, kajiannya luas sekali, dan ya tadi nggak ini ya, nggak bisa kita kotak-kotakan gitu ya. Kalau mau dibahas semua nanti nggak selesai-selesai ya, karena nanti waktunya nggak cukup ya, karena dia mencakup semua aspek di sini. Baik, saya mulai dari sebaran data ya. Jadi kalau lihat di sini bahwa tahun 2016 ini ya, tingkat kematian dari non-communicable disease, injury, communicable, maternal, perinatal nutrition condition ya. Jadi yang terbesar ini ya, ini warnanya apa nih ya? Oranye kali ya. Ya ini ya. Ini yang terbesar ya. Itu asalnya dari CVD and diabetes ya. Jadi dari usia mulai berapa ini? Mulai 55 ya. Ini kan urusannya 55 ya. 55 ke atas itu semakin besar ya. Jadi usia middle age ya. Bahkan di sini di 40 juga ya, 40 ini udah lumayan ya, antara cancer sama CVD and diabetes ya. Dia semakin meningkat terus seiring dengan bertambahnya usia ya. Ini pada perempuan. Sedangkan pada laki-laki ini angkanya cenderung lebih stabil ya. Ini mungkin karena perempuan itu ada hormon-hormon yang memprotektif dia ya. Jadi dia ketika menopause dia baru langsung plus gitu ya, angkanya meningkat signifikan. Nah kalau pria itu juga tertinggi juga ya, walaupun angkanya cenderung stabil gitu ya. Jadi itu masih menjadi yang terbesar antara CVD dengan cancer ya, baik di pria maupun di wanita. Kemudian untuk respiratory ini lebih ke ini ya, lebih ke communicable mungkin ya, infeksi begitu ya, penyakit-penyakit infeksi ya. Kemudian yang lainnya itu other NCD ya, other NCD-nya juga besar ya. Jadi kalau kita lihat di situ ya, ini penyumbang terbesar juga walaupun tidak spesifik disebutkan itu CVD atau diabetes. Berarti kan yang selain itu kan banyak ya, ada apalagi itu ada uh, ginjal, mungkin ya, liver, dan sebagainya ya, yang terkait dengan non-communicable disease, hipertensi, stroke ya,
dislipid dan sebagainya. Itu juga menyumbang angka yang terbesar, ya. Kemudian ini ada suicide ya, suicide ya kalau di negara-negara maju ini mungkin tingkat bunuh dirinya tinggi ya karena dia pada stres juga. Dan ini yang laki-laki ini berarti lebih banyak yang bunuh diri ya ketimbang perempuan ya. Ini berarti apa nih, korban sakit hati mungkin ya, sakit hati langsung bunuh diri dan sebagainya. Ini yang laki-laki lebih besar ini ya. Kalau di Taiwan itu juga sering ya, sering bunuh diri. Bahkan Jepang itu lebih sering lagi ya. Kalau teman saya cerita itu di kampus aja itu ya, mahasiswa itu ya banyak gitu. Tiba-tiba ada berita, oh ada yang lompat dari lantai sekian gitu. Itu dia bunuh diri gitu. Jadi di Indonesia kayaknya masih jarang ya. Kalaupun ada yang mau coba bunuh diri, ini yang sayangnya nggak meninggal ya, ini malah dia sakit-sakitan nggak meninggal pula ya, itu kurang mateng ya rencana bunuh dirinya. Kemudian ini other injuries ya, other injuries ya, ada communicable maternal perinatal nutritional condition ya, ini sisa-sisanya ya, banyaknya di uh, ini ya, umur 0 sampai 4 tahun di sini ya, ini masih banyak karena terkait maternal, perinatal dan sebagainya ya. Kemudian ini project trends in cause of death in developing region ya. Jadi di sini yang non communicable ya itu meningkat terus ya. Ini dari tahun 90 sampai 2020 non communicable ini terus meningkat ya. Jadi sekarang bukan cuma milik negara maju aja ya. Kalau dulu kan identik yang gemuk-gemuk itu di negara maju ya, yang kurus-kurus di negara miskin gitu ya. Sekarang udah negaranya miskin, banyak yang kurus, banyak juga yang gemuk gitu kan. Banyak yang pendek, banyak yang gemuk, banyak yang defisiensi mikro. Nah itu ya kumpul semua ya, triple burden di situ. Nah, sedangkan di satu sisi ini communicable, ini trennya ini terus turun ya, trennya terus turun gitu. Jadi ya ini penyebabnya nanti ini menarik juga ya ketika kalian telusuri lebih lanjut ya. Kenapa kok trennya menurun ya? Ini saya cantumkan sumbernya ya ketika memang ingin dibaca lebih detail. Injuries-nya ya ini kecelakaan mungkin bisa ya, kecelakaan dan sebagainya. Itu juga tinggi ternyata ya, dan trennya terus meningkat walaupun tidak setinggi pada non communicable disease ya. Mungkin karena di developing country ini lebih banyak kendaraannya gitu ya. Kendaraan kan kayak di Jakarta ya, di Semarang sini kan itu jam 4 ini sekarang udah mulai ramai lagi ya, udah PKBM-nya di level 1 ini udah mulai macet lagi. Kalau di luar negeri tingkat injuries itu nggak terlalu besar ya, karena dia ada kendaraan transportasi umumnya jalan ya, sehingga di jalanan itu nggak terlalu ramai ya, nggak terlalu hiruk pikuk gitu. Jadi angka kecelakaannya juga mungkin lebih rendah gitu. Nah, itu terkait di developing region ini ya. Jadi angka-angka yang masih didominasi itu ya terus akan meningkat, itu non communicable disease-nya ya. Kemudian ini adalah probability of dying prematurely from non communicable disease ya. Jadi di sini di usia 30 sampai 70 ya, dan Indonesia itu presentasinya lumayan ya, di 24 ya, di range antara 20 sampai 24 di situ. Ya itu ya cuman tinggi ya dibandingkan negara-negara yang lain ya. Jadi di sini malah negara-negara maju itu cenderung lebih sedikit gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan misalnya di di negara-negara yang angka hidupnya itu panjang ya, apa namanya itu aduh saya lupa ya, angka hidupnya itu ya, angka lifespan-nya itu panjang gitu ya, jadi sampai
70, 80, ya 90, ya itu masih pada sehat-sehat gitu. Jadi satu rumah itu dia bisa tinggal dalam 4 generasi, ya itu kan lumayan ya. Mereka sehat gitu, umur panjang sehat ya. Ya saya nggak tahu ya itu senang atau nggak senang sebetulnya ya, karena dibilang mau ngapain juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu misalnya ya, tapi mau meninggal kok nggak meninggal misalnya kayak gitu ya. Itu juga kadang-kadang kan menjadi masalah ya. Jadi di luar negeri, di negara-negara maju itu justru yang orang-orang tua itulah yang menjadi ini ya, yang banyak itu orang-orang tuanya gitu ya, sehingga dibuat kegiatan gitu supaya mereka ada kegiatannya, karena kalau enggak kan pada diam-diam aja mau ngapain, mau kerja udah nggak bisa gitu kan. Jadi akhirnya diberdayakan ya. Nah, ini kebalikannya sama kita ya, kalau kita malah udah belum sampai menuju angka-angka yang panjang gitu usianya, itu udah sakit-sakitan duluan ya. Ini lebih menderita lagi sebetulnya ya, sakit diobatin terus, tapi kalau berhenti diobatin ya nggak bisa juga gitu ya, tapi diobatin pun nggak sembuh-sembuh misalnya gitu kan. Jadi akhirnya menjadi beban, menjadi beban hidup dan keluarga ya, ekonomi semua itu jadi tertumpu pada orang sakit seperti itu. Nah, yaitu masalah-masalah yang berbeda-beda memang ya. Jadi di sini disebutkan bahwa Indonesia sebetulnya angkanya masih tinggi gitu ya. Jadi orang yang meninggal, orang yang sakit gitu ya, sakit kemudian dia meninggal gitu ya, itu angkanya lumayan tinggi ketimbang negara-negara maju yang dia tidak sakit, jadi dia tidak meninggal gitu ya, dia masih umur panjang gitu dengan usia yang tadi sudah tua itu ya. Kemudian ini situasi di Indonesia ya. Jadi ini saya ambil data dari Riskesdas ini ya. Riskesdasnya tapi 2013 ini. Ini 2013 itu ada yang baru ya. Yang baru itu di 2000 berapa? 2018 ya. Karena dia tiap 5 tahun biasanya publish. Nah, di 2013 ini trennya yang paling tinggi itu hipertensi ya. Ternyata hipertensi itu menjadi yang tertinggi prevalensinya di Indonesia, diikuti sama stroke ya. Kemudian ada DM, kemudian ada PPOK, ada jantung ya. Jantung itu peringkatnya masih di bawah ya. Jadi tren pertama itu hipertensi. Dan ini perlu diupdate di Riskesdas 2018. Nah, ini saya juga anjurkan ini buat teman-teman di sini yang masih bimbang gitu ya, apa judulnya, mau publikasinya susah dan segala macam, itu ambil data Riskesdas ya, diambil data Riskesdas, dilihat, diuji, itu bayarnya cuma 250 atau 300 ribu gitu ya. Bayar cuma segitu, kalian punya data yang sifatnya nasional, punya datanya itu kemarin mahasiswa saya ngambil sampai ratusan ribu ya, ratusan ribu data, itu data hipertensi ya, karena hipertensi di sini banyak juga kan. Jadi ada ratusan ribu, itu dia punya data itu sudah di tangan ya, mau publikasi S2, Sinta 2 itu udah di tangan itu ya. Mau publikasi Q2, Q3, Q4 juga kalau bisa nulisnya itu sudah bisa ya dipublikasikan. Kemudian ini masalah triple burden yang tadi saya bilang. Jadi ternyata di sini 3 beban gizi buruk Indonesia ini berdasarkan Riskesdas dan SSGBI ya, tahun 2018 dan 2019. Jadi di satu sisi gizi kurang kita banyak, ya 27% ya, hampir 28% itu anak-anak stunting, kemudian 10% itu wasting ya, kurus. Terus di satu sisi yang anak-anak obes juga banyak ya, ada 8% di situ ya. Dan orang dewasa yang obes itu juga banyak juga ya, 21%. Ya jadi ini memang apalagi trennya sekarang lagi ini ya, COVID gini ya, corona, banyak di rumah. Ini saya perhatian juga mahasiswa-mahasiswa saya itu
makin ini ya, makin berubah gitu ya mukanya ya. Nah ini beberapa saya perhatikan seperti itu ya, dan dosen-dosennya juga sama ya. Jadi ya mungkin semua ya, semua berlaku itu ya, ketika di rumah semua ya jadinya berat badan berubah dan segala macam. Ini obesitas juga bisa diteliti ya, sebelum pandemi dan setelah pandemi. Berapa persen ini yang meningkat ya? Saya rasa dari pengamatan layar Zoom aja itu udah banyak ya yang meningkat ya. Kalau saya nggak tahu kalau di kelas ini ya, karena di kelas ini kan kita ketemunya sekarang ya. Ini saya bicara di kelas yang lain ya. Kemudian dari sisi FE ya, defisiensi mikro, ini terutama anemia pada ibu hamil ya. Jadi masih juga menjadi masalah ini kan, walaupun programnya telah dijalankan dan sebagainya ya, ini memang pada akhirnya epidemiologi ini kan menyeret ya. Jadi sebetulnya di mana letak kesenjangannya itu gitu kan? Kenapa kok bisa masih terus ada, itu di mana masalahnya ya? Sebetulnya itu kan letak epidemiologi itu di situ. Dari data-data itu terus kita bisa simpulkan di mana letak masalah itu ya. Kemudian berikutnya ini ada proporsi berat badan lebih dan obesitas ya pada dewasa. Jadi berat badan itu cenderung meningkat terus ya, berat badan meningkat, obesitas meningkat ya. Ini Riskesdas 2007, 2013, 2018. Itu semuanya meningkat ya, sepakat semuanya untuk meningkat gitu ya. Kemudian proporsi obesitas sentral juga ini meningkat juga ya. Jadi obesitas IMT, obesitas sentral ya, semuanya ini semua sepakat gitu ya. IMT juga 25 meningkat, yang 27 meningkat ya. Ya ini 2018. Coba kalau diukur ini ya, 5 tahun kemudian ini kan habis pandemi ini ya, berapa biji gitu ya, naiknya itu berapa kali lipat gitu ya. Kemudian ini penyebab-penyebabnya ya, jadi mulai kita klasifikasikan. Kenapa kok ada data seperti itu ya? Kenapa kok communicable disease itu meningkat terus ya? Nah, dari sini baru kita mengerucutkan. Ternyata ada beberapa risk factor-nya gitu ya. Risk factor-nya, dan di situ masuk juga diet ya. Jadi tentang diet yang utama tentu ya, karena non-communicable disease ini kan menjadi sakit itu gara-gara gaya hidup tadi kan, gara-gara gaya hidup, lifestyle, dan salah satu diantaranya itu ada diet di situ ya, ada asupan gitu, sehingga memang makanya sekarang akhirnya asupan itu menjadi faktor penentu ya dalam perjalanan sebuah penyakit gitu ya. Ada juga yang lain seperti merokok, ya polusi, alkohol ya. Saya rasa kalau alkohol masih sedikit ya konsumsinya di Indonesia. Mungkin isu-isu alkohol itu akan lebih tinggi ketika di data itu disampaikan oleh negara-negara yang 4 musim gitu ya. 4 musim, kemudian juga mungkin agama, itu pengaruh agama. Ya, tapi kalau physical inactive ini saya rasa Indonesia juga besar ya. Jadi antara diet, tobacco ya, inactivity, physical inactivity, sama polusi ya, ya 4 ini udah masuk ini semuanya ya. Terutama di physical activity kan, misalnya ya saya akui ya, ketika pandemi gini juga duduk terus depan laptop berjam-jam ya, akhirnya udah capek juga depan laptop, nggak bisa olahraga ya. Walaupun ya saya juga tetap menjaga berat badan ya, jadi nggak berarti ketika physical inactive terus jadi gemuk gitu ya, nggak juga. Ya saya kurangi juga makannya gitu kan, jadi dibuat balance semua. Ya, dan ini yang masuk ke 5 faktor utama ya, jadi berdasarkan WHO. Nah, kita masuk ke timeline dari nutrition ya. Jadi era pertama itu memang sekitar 1910 ya. Dari mulai single nutrien ya, berry-berry, kemudian sampai ke 1920 ya, ini mulai ada
vitamin ya, vitamin-vitamin ditemukan, kemudian 30 itu mulai ada RDA ya. Jadi ini during World War ya, during perang dunia ya. Perang dunia itu sempat-sempatnya membuat RDA gitu ya. RDA, kemudian ini tentu di negara-negara maju ya. Kalau Indonesia sendiri saya rasa belum kepikiran ke arah situ ya. 1940, 1950 ini mulai ada fortifikasi ya, jadi dimasukin ke aturan-aturan ya, penambahan-penambahan, kemudian kalorinya berapa ya, itu karena tadi RDA sudah muncul. Kemudian ada lemak, gula ya, itu mulai jadi perhatian ya, kemudian ada protein, kalori ya 1970, dan mulai membentuk dietary guideline ya tahun 1980 ya. Dietary guideline ini mencakup tadi, mungkin karena chronic disease itu terus meningkat ya. Di satu sisi juga ada yang kelaparan gitu ya. Jadi ada action hunger gitu ya di lower income country. Jadi di satu sisi di negara maju tadi ada chronic disease, di satu sisi tadi ada kelaparannya gitu ya. Kemudian masuk ke complex food ya, ini dietary pattern ya tahun 2000-an. Jadi ternyata item individu-individu makanan itu nggak juga berarti ketika tidak dikemas dalam sebuah makanan yang utuh ya. Piring makanku itu kan, ada piring makanku ya, mungkin dulu 4 sehat 5 sempurna itu kan slogan yang dulu ya. Sekarang diganti ke gizi seimbang. Nah, itu masuk ke pola makan sebetulnya kan, bagaimana makanan yang dipilih itu semuanya membentuk pola itu menjadi menyehatkan bagi tubuh gitu. Kemudian selanjutnya ada double burden ya, ini baru double ya. Double itu tadi kalori ya, kemudian satu sisi dia ada obes tadi ya. Tapi sekarang udah masuknya triple burden ya, kalau di Indonesia udah masuk triple burden. Ya ini 2020 ke atas, ini nanti lebih kompleks tadi, bagaimana diet ya, diet dan interaksinya, kemudian bagaimana spesifik dari fatty acid ya, flavonoid ya, termasuk di situ ada interaksi dari setiap person ya, setiap individu yang dietnya berbeda gitu ya. Kemudian di sini ada diet risk pathway ya, quality over quantity. Jadi sekarang kualitinya ya, jadi sekarang pemilihan makanannya yang lebih harus tepat gitu kan. Ada nasi merah, ada nasi putih, walaupun jumlahnya sama-sama 100, tapi kan kita lebih menganjurkan untuk memilih yang merah misalnya gitu ya. Nah, itu kan masalah quality ya, bukan kuantitinya gitu. Kemudian ada tambahan-tambahan dan lain sebagainya, ini yang isu-isu ke depan gitu akan dilakukan mungkin ya, karena ini prediksi. Ini untuk lebih jelasnya silakan dibuka BMG, yang web linknya itu saya cantumkan. Oke, kemudian konsep dari nutrition epidemiologi tadi, bahwa diet itu berpengaruh ya terhadap kesehatan manusia gitu ya. Itu yang penting tadi, aspek diet itu yang mempengaruhi kesehatan manusia, sehingga muncul tadi investigasi ya, bagaimana basic epidemiologic itu menjadi hal yang krusial ya. Dan itu udah dari 200 tahun ya, 200 tahun untuk essential nutrition ya. Ini dari mulai 1753 ya, jadi ini wow, udah zaman dulu banget ya ini ya. Jadi fresh fruit vegetable ya, kemudian berry-berry ya, tadi yang di slide tadi ya, berry-berry itu ada, mungkin ini juga sudah sering ya didengarkan. Berry-berry itu yang pertama kali ya menemukan bahwa pelaut-pelaut itu terserang karena adanya lacking in their diet. Jadi ada sesuatu yang dia kurang gitu ya, defisien gitu pada sesuatu zat gizi gitu. Kemudian ini tiamin ditemukan ya, ternyata masalahnya pada tiamin.
Kemudian ketemu juga disease not only diet ya, tapi juga ternyata tadi kesatuan tadi yang kata WHO sudah disimpulkan ya. Jadi ada lifestyle-nya, ada karakteristiknya, genetiknya ya, termasuk di situ aktivitas kan, ada merokok, alkohol dan sebagainya ya. Jadi kemudian muncul itu ya penelitian-penelitian observasional sampai eksperimen ya pada hewan ataupun pada manusia ya, sampai sekarang ini kan terus. Jadi kalau kita baca paper nutrition itu nggak akan habis gitu ya, semuanya akan bicara tentang nutrition diet pada suatu penyakit ya. Dan ini kalian berada di pusaran itu ya, kita sebagai mahasiswa gizi ini berada di tengah pusaran itu gitu. Jadi memang kalau dipikir ya bersyukur juga karena publikasinya itu lebih gampang gitu. Jadi kita publikasi itu lebih gampang ketika kita masuk di pusaran yang memang dia sedang dibicarakan gitu ya. Jadi research rapid tadi kan, dari observasional ke eksperimental ya. Kemudian apa itu nutrition epidemiologi ya? Jadi dia di subdisiplin dari epidemiologi yang provide specific knowledge to nutrition science ya. Jadi lebih ke arah bagaimana gizi itu kaitannya dengan epidemiologi gitu ya, lebih ke spesifik nutritionnya. Kemudian concern with conduct research into the relation between diet and disease risk ya, yang tadi antara bagaimana diet itu mempengaruhi disease ya. Kemudian provide data ya, diet disease relationship ya, public health nutrition sampai ke practice of prevention ya. Jadi kita memprovide data tadi ya, data-data yang tadi saya paparkan itu dalam rangka kaitannya menyelaraskan nanti antara diet sama disease ya, kaitannya. Ya di situ diet itu ya termasuk dietary assessment ya, kemudian ada description nutrition exposure ya, ada statistik modeling ya. Bagaimana kok bisa diet yang seperti apa dibuat modelnya itu ya. Nah ini yang saya banyak teliti ya. Pola-pola diet seperti apa yang nanti bisa menyebabkan masalah pada penyakit-penyakit itu gitu ya. Kemudian study of the nutritional determinant of disease ya, ini concern effect of diet on chronic disease. Nutrition is only one of many factors that cause the disease to occur ya, artinya ya bahwa chronic disease itu multifaktor gitu kan. Makanya ketika kalian baca paper ya, atau yang kemarin paper sering saya berikan paper saya itu pasti ada multivariatnya ya. Kemarin juga ditanyakan kan sama teman-teman, ada multifaktor di situ karena nggak cuma satu faktor ini yang mempengaruhi penyakit, pasti banyak faktor-faktor tadi ya. Nah itu yang harus kita juga pelajarin gitu kan, dan itu kita ya kita lakukan permodelan dari situ ya. Kemudian fokus pada measuring the exposure to the nutritional factor. Nah ini nutrition exposure are defined or measured through, jadi biasanya dari intake foodnya ya. Kemudian ada nutriennya ya, jadi dari total from food, suplemen ya. Kemudian dari non nutriennya gitu ya. Jadi ada 3 biasanya ya. Jadi kalau kalian bicara diet itu ya nanti seputar bagaimana food intake-nya ya, food intake itu mempengaruhi. Kemudian bagaimana tadi ada nutriennya ya, nutrien-nutrien itu ya. Nutrien itu yang kecil-kecil tadi ya, ada misalnya vitamin, vitamin ini, vitamin itu gitu ya. Kemudian ada non nutriennya ya, ada aditif, kontaminan, chemical dan sebagainya. Ya ini akan mempengaruhi tadi ya, nutrition exposure. Jadi dia juga terkait sama biochemical measures ya, dari status gizinya itu, biomarkernya ya. Jadi dampaknya apa gitu ya, biomarker of intake, biological intermediate ya.
Ini ya kayak misalnya perubahan kolesterol, perubahan apa namanya glukosa darah gitu ya. Jadi itu juga bagian dari nutrition status sebetulnya kan, status gizi gitu ya, status gizi yang kita ambil dari sisi biokimia gitu kan. Jadi kan status gizi itu nggak melulu tentang antropometri ya, status gizi itu banyak ya. Jadi mulai dari kalau belajar NCT itu kan ada antropometri, biokimia, ya ada fisik klinis gitu. Ya, jadi ada banyak tadi ya faktor yang bisa terekspos tadi gara-gara nutrition, ya gara-gara diet tadi. Sebelum akhirnya nanti ketemu clinical finding dan sebagainya ya. Kemudian diet ya. Diet, unlike many other exposure used by epidemiologists, diet is so complicated. Nah ini, jadi ya diet itu ya kompleks gitu kan. Memang kalau kita penelitian juga akhirnya kan uh, akan subjektif gitu mungkin ya. Mungkin datanya akan sangat subjektif gitu karena yang tools yang kita gunakan juga datanya nggak bisa seobjektif ketika kita mengukur tekanan darah misalnya atau status gizi berdasarkan antropometri gitu ya. Karena yang kita ukur itu ya pakai recall, pakai FFQ gitu. Jadi kita sekarang gimana caranya supaya tools yang kita gunakan itu sudah pas gitu ya. Ini juga masalah isu yang sering kali ditemukan gitu ya pada epidemiologi tentang diet ya. Kenapa kok pakainya recall? Kenapa pakainya FFQ gitu kan? Apa bedanya dua itu misalnya kayak gitu ya. Kemudian special knowledge is required to enable to correct exposure measure to be used ya. Jadi di sini ada beberapa pengetahuan yang yang kadang orang yang kita ambil itu juga tidak bisa merecall gitu ya. Dia nggak bisa menyebutkan misalnya berapa banyak gitu, berapa banyak yang dimakan ya. Banyaknya itu seberapa banyak gitu. Oh, saya makannya banyak. Ya, banyak itu seberapa gitu kan. Nah, itu kadang-kadang juga ada bias di situ ya. Jadi dia tidak bisa dengan jelas tadi menjelaskan apa yang dia asup gitu ya. Measuring the relevant aspect of diet is a key concern of nutrition epidemiology. Ya sehingga memang untuk bisa benar-benar mendapatkan data yang akurat itu tidak mudah tadi ya. Ya ini kadang-kadang orang udah ngambil susah-susah terus dibilang ini kan datanya subjektif gitu ya. Nah memang subjektif ya, mau diapain juga ya, data ini tetap subjektif gitu. Kita mengambil mewawancara dan itu memang subjektif gitu kan, tergantung dari daya ingat dan sebagainya. Tapi toh dengan data seperti itu juga kita masih bisa publikasi gitu ya. Ya tadi nggak tergantung kita membahasnya seperti apa ya. Kemudian isu-isu ya, isu-isu ini ketika kita mengukur diet ini ya. Jadi kita melihat diet itu tentang dalam konteks epidemiologic studies ya. Kadang beberapa orang kan mengukur menggunakan nutrien gitu ya, misalnya vitamin D ya, vitamin D terhadap apa misalnya penyakit apa gitu ya, atau vitamin A terhadap penyakit apa gitu. Nah, padahal orang makannya itu nggak bisa hanya vitamin D-nya aja kan. Orang makan itu nggak cuma vitamin A-nya aja ya. Orang makan itu kan dalam satu piring yang terdiri dari beraneka ragam makanan gitu kan. Nah, sehingga konsennya itu we eat food. Ya, kita makan makanan, kita bukan makan nutriennya gitu ya. Food consists of many substance. Ya, jadi makanan yang dalam piring itu sudah terdiri dari berbagai macam kandungan ya yang mungkin kandungan itu satu sama lain itu berinteraksi gitu ya. Sedangkan kalau kita meneliti hanya zat gizi yang tunggal itu dia yang menjadi primadona sendiri gitu kan.
ya. Dan itu kan berarti harus dia makan itu tidak bisa kita konversikan sebagai satu kesatuan dalam dia makan sehari-hari gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang juga menjadi isu, sehingga kenapa kok cuman satu aja yang diukur gitu ya, kenapa kok intervensinya hanya satu aja misalnya gitu ya. Kemudian food component have different function, physiological effect at a different level of consumption ya. Jadi tadi dengan dia banyak dalam satu itu ada terdiri dari beraneka ragam komponen, sehingga dia punya efek yang bisa meningkatkan atau mungkin bisa menurunkan gitu ya. Misalnya dua zat itu dikonsumsi bersamaan, itu bisa jadi efeknya saling membangun atau saling menjatuhkan gitu kan. Nah, itu kan juga kita dapatkan ketika kita mengkonsumsi makan yang dalam pola makan sehari-hari tadi ya. Kemudian it is difficult to study food component in isolation. Ya, jadi tadi yang sendiri-sendiri itu kadang-kadang lebih susah ya. Kadang-kadang lebih susah untuk bisa kita kendalikan gitu. Karena nanti ketika mereka jalan sehari-hari pun dia akan makan dalam satu kesatuan makanan tadi ya, dalam satu piring itu. Nutrient requirement are not static ya. Food component effect may be direct or indirect. Food component effect may vary with the amount of other food component. Intake is not equivalent to biological availability ya. Some nutrient have bioequivalent ya, sintesis dan sebagainya. Kemudian intake of key period outcome development may be vital ya. Blood and serum concentration of a food component may not reflect balance or status. All point along continuum of food consumption to disease development are of interest. Ya, jadi di sini sebetulnya isu-isu yang diangkat gitu ya. Jadi ketika kita mau meneliti sesuatu itu pasti akan ada isu yang harus dikedepankan gitu tadi ya. Ketika hanya single versus single nutrient versus whole nutrients gitu kan dalam satu pola makan gitu ya. Nah, itu juga sebetulnya menjadi tarik ulur gitu kan. Misalnya kita sudah ketemu, oke, vitamin apa ya, vitamin C bagus ya, tapi kan nggak selalu orang itu minum vitamin C gitu kan. Tentu dia tetap harus makan makanan yang ada buahnya, di situ ada juga nasinya dan sebagainya gitu ya. Sequence of reasoning in epidemiology study to identify statistically significant association between nutrition or dietary exposure and risk of disease ya. Jadi ini yang tadi bagaimana hubungannya antara nutrition atau diet exposure tadi dengan risk of disease ya. Nah, ini black box approach to the study of diet and disease in nutritional epidemiology ya. Jadi report nutrient intake. Di sini ada estimasi intake-nya ya, estimasinya, atau ada true intake ya, ada absorb intake, altered metabolism, risk change, sampai preclinical disease ya, sampai akhirnya nanti ke disease ya. Jadi sebetulnya panjang ya, jadi panjang sekali ini. Jadi ketika kalian hanya meneliti misalnya di estimasi, di intake ini ya, di intake, terus kaitannya dengan disease ya, itu melewati langkah banyak di sini kan. Ada metabolismenya, ada segala macamnya gitu. Sehingga kadang-kadang makanya untuk penelitian tikus misalnya, itu kan untuk mencari mekanisme kan. Jadi tikus misalnya, kalian memberikan sesuatu, terus langsung dilihat pada disease-nya, ya. Kalian nggak melihat proses apa yang terjadi dalam tubuhnya itu. Yaitu kadang-kadang ditanyakan nanti sama reviewer, buat apa penelitiannya ke tikus, gitu. Tikus itu sebetulnya untuk mencari pola, ya. Polanya itu kenapa kok vitamin C itu ternyata bisa mencegah
misalnya inflamasi gitu. Nah, itu berarti kita gali, kita ambil livernya seperti apa, kita ambil fungsinya seperti apa, terus kita lihat. Ya memang akhirnya seperti itu gitu ya. Ketika kalian hanya menyajikan data dari hulu ke hilir ya dan tidak melihat di tengah-tengahnya itu ada proses apa, ya itu nanti akan sangat ini kalau saya ilustrasikannya itu sudah biayanya mahal, tapi juga tidak bisa dipublikasikan di tempat yang baik gitu, di tempat yang tinggi ya. Itu yang kemarin saya cerita, mahasiswa ya, kakak kelas kalian itu di reject gitu kan, di reject banyak jurnal ya. Itu karena tadi dia meneliti dari hulu langsung ke hilir, dia nggak mau tahu itu di tengahnya ada apa gitu ya. Nah, padahal tugasnya itu kan mencari tahu di tengahnya itu ada apa, gitu, metabolismenya kah, atau ada apanya gitu ya, ada masalah apa kok bisa menyebabkan disease itu gitu ya. Nah, ini saya coba ambil dari dietary pattern sama disease ya, ini dari penelitian dietary pattern. Jadi dietary pattern itu juga bagian dari epidemiological studies yang saat ini banyak diteliti ya. Jadi dia bisa dua metode, ada priori sama posteriori. Priori itu artinya sudah ada dietnya. Misalnya contohnya Mediterranean diet, DAS diet, ya. Kemudian apa lagi? Healthy Eating Index, ya. Kemudian apa? Dietary Inflammatory Index, ya, DII, ya, itu juga lagi banyak gitu ya, punyanya si Papa kalau nggak salah ya. Itu namanya priori, jadi polanya sudah ada, kemudian kita menyesuaikan dengan pola itu gitu. Nah, yang kedua itu ada posteriori. Posteriori itu polanya belum ada gitu. Jadi justru di sini kita mencari pola itu gitu ya. Jadi misalnya saya ambil contoh, saya makan sehari-hari. Kemudian saya ukur ya, pola makan saya itu akhirnya membentuk seperti apa gitu. Mungkin nanti ada sayur buah gitu ya, terus ada karbohidrat, ada protein gitu. Nah, itu pola itu menjadi 4 pola, 3 pola tadi kan. Kayak gitu. Itu nanti namanya posteriori ya. Jadi polanya belum ada dan kita bentuk polanya. Bentuknya pakai apa? Bentuknya pakai statistik ya. Ini pakai statistik, kita bentuk pola. Kalau priori itu kita nggak perlu membentuk pola karena polanya sudah ada. Justru yang kita makan itu kita sesuaikan dengan pola yang sudah ada. Jadi kita makannya sudah mengikuti DAS diet belum? Makanan kita sudah mengikuti healthy eating index belum? Gitu. Ya, ini bedanya tadi ya. Jadi dia sudah ada ya untuk priori. Priori sudah ada gitu. Kita tinggal menyesuaikan. Jadi pola makan saya ini sudah mengikuti Mediterranean diet belum? Oh, ternyata belum. Nah, terus dilihat saya sakit nggak gitu ya. Gampangnya gitu ya. Nah, kalau posteriori itu lihat nih pola saya nih. Oh, pola saya itu banyaknya ini daging merah. Daging merah ya, banyak micin ya. Terus dilihat saya sakit nggak gitu ya. Jadi mencari pola itu posteriori, kita cari pola yang ada ya, polanya itu menyesuaikan dengan apa yang dia makan ya. Kalau itu dari yang kita makan itu dicocokkan dengan pola yang sudah ada ya. Tentu di situ ada limitasinya ya, ada keterbatasannya gitu, masing-masing itu punya keterbatasan. Nanti silakan dibuka-buka paper-papernya ya. Nah, ini terkait priori tadi ya, ada Mediterranean, DAS diet ya, ada healthy eating ya. Jadi bagaimana pola kita itu, apakah sudah sesuai dengan pola yang sudah ada gitu ya. Ini contohnya ini Mediterranean ya, MSDPS ya, apa itu MSDPS ya, Mediterranean
apa gitu ya. Jadi ini menyesuaikan ya. Nah, itu polanya ada whole grain. Dihitung nih, saya makan whole grainnya berapa ya. Fruitnya itu saya makan fruit itu berapa, vegetable berapa ya. Nah, di sini Mediterranean nih ada wine-nya ya, makanya kadang-kadang Mediterranean ini nggak bisa kita aplikasikan di Indonesia. Ya, saya belum pernah mencoba ya Mediterranean. Ini saya lagi running DAS diet ya. Pola Indonesia itu apakah mengikuti DAS atau enggak sih gitu kan. Nah, kalau ke Mediterranean susah karena dia ada wine-nya ya. Masalahnya kita nggak konsumsi wine dan celakanya lagi wine di sini identik dengan kebaikan gitu kan. Kalau di kita kan jarang yang konsumsi wine kan. Wine itu kan mahal ya. Anggur merah itu kan nggak mahal dan kita nyarinya biasanya yang oplosan malah kan, minuman-minuman oplosan. Nah ini yang memang akhirnya susah ya untuk dicari apakah Indonesia ini masuk pola konsumsi Mediterranean apa enggak gitu. Tapi yang lain-lainnya ini ada fish ya, ada legumes, nut ya, ini juga sebetulnya bisa ya. Walaupun whole grain ini juga jarang ya, whole grain biasanya nggak terlalu banyak ya. Nah, ini untuk hasilnya ya. Jadi hasilnya itu mengatakan bahwa semakin dia tinggi ya, semakin dia mendekati Mediterranean, skornya itu semakin mendekati Mediterranean ya, maka eh, dia akan semakin rendah fasting glukosnya. Ya, jadi dari 504, 503, 502 gitu kan. Jadi memang menandakan bahwa Mediterranean ini baik gitu ya. Ya ini walaupun nggak signifikan ya, ini yang signifikan ini di angka ini ya, sistolik sama TG, sistolik, TG dan apa ini HDL ya. Jadi ini turun kan, makin dia T3 ini tertile ya, tertile itu artinya dia makin banyak gitu ya, konsumsi Mediterraneannya dia makin mendekati. Kalau yang T1 ini dia makin jauh ini dari pola Mediterranean ya, sehingga dia angkanya akan semakin tinggi ya. Jadi semakin dia banyak makan Mediterranean, dia semakin bagus gitu ya. HDL ini juga kebalikannya kan, makin tinggi kan makin bagus gitu. Jadi menandakan bahwa MED ini ya semakin dia banyak dikonsumsi semakin baik gitu ya. Ya, dan lain-lain juga sama ini hasilnya ya, ada MSDPS, ada MDS ya, ini sepertinya hanya berbeda perhitungannya aja ya. Perhitungannya dia bedakan ya. Jadi kita bisa lihat bahwa semakin dia mendekati Mediterranean diet, dia akan semakin sehat, gitu kan. Semakin turun itu sistoliknya, ya, TG-nya, HDL-nya semakin tinggi, ya. Kemudian, ya ini tentang DAS, ya DAS diet. Ini juga sama ya, semakin Q5 itu quintile ya kalau nggak salah ya, quintile itu dia dibagi 5. Jadi semakin dia makan banyak ya, semakin dia makan banyak polanya seperti DAS, polanya DAS ya, maka dia ini kita lihat age-nya ya, jadi age-nya itu makin turun ya, ini pada anak-anak ini ya. Kemudian waist-nya ya, waist circumference-nya ini datanya nggak signifikan ya, memang nggak signifikan ini. Ya memang dia mengatakan naik malah ya, ini naik tapi tidak signifikan ya. Waist-nya juga naik ya. Ya ini contoh data yang memang kurang bagus, tapi dia tetap bisa publish ya, tetap bisa publish. Mungkin di sini karena isunya isu anak-anak ya, anak-anak itu ternyata belum begitu pengaruh dengan DAS gitu ya. Kemudian untuk terkait insomnianya, nah ini ya insomnianya. Jadi semakin dia ini ya, semakin dia banyak konsumsi dasnya ya, itu insomnianya semakin turun ya 0,1. Jadi secara insomnia dia bagus ternyata untuk usia segini ya.
Jadi angkanya turun ini ya, turun terus ke bawah gitu. Oke, kemudian yang berikutnya ini posteriori ya. Posteriori ini yang kemarin publikasi saya banyak mainnya di posteriori ya. Ini baru sekarang saya mau mulai priorinya ya. Jadi bagaimana pakai teknik tadi kita membentuk sebuah pola ya. Untuk bisa membentuk sebuah pola itu tentu harus ada toolsnya kan, harus ada teknik statistiknya gitu. Jadi di sini murni kita pakai statistik ya, pakai tool statistik. Itu bisa pakai SPSS, bisa pakai SAS ya, atau bisa pakai Stata ya, R juga bisa ya, R itu juga bisa. Jadi memang harus kuat di statistiknya. Dan di sini ada tekniknya namanya PCA ya, ada faktor analisis gitu ya. Jadi dua ini yang biasanya digunakan ya. Jadi bagaimana dari asupan itu kita membentuk pola. Yang membentuk pola akhirnya tadi, oh saya banyaknya makan daging gitu ya. Makan micin, ya makan lemak. Nah, terus dilihat saya sakitnya seperti apa gitu. Profil lipidnya seperti apa gitu ya. Sama seperti yang tadi ya. Ya ini dia gabungan ya, priori sama posteriori. Jadi ini teman lab saya ya di Taiwan kemarin, tapi saya nggak ketemu sama dia. Ini dia menggabungkan antara priori dengan posteriorinya ya. Ini yang tadi beberapa juga kita lihat papernya ya. Ini contohnya untuk posteriori. Jadi dia ini menggunakan PCA ya, Principal Component Analysis, pakai SAS ya, softwarenya SAS. Jadi dari sini, ini yang saya bilang tadi, PCA itu karena murni statistik, jadi kadang-kadang juga ada unsur subjektivitasnya, gitu. Ya kalau tadi kan Das Diet itu udah pakem ya, skornya itu sudah pakem, gitu, skornya sudah ada. Nah kalau PCA ini skornya bisa kita tentukan, ya. Eigen value-nya itu bisa kita tentukan ya, kemudian nanti ada screen test-nya ya, itu juga bisa kita tentukan ya, kemudian nanti cut off point-nya berapa ya, kemudian kita menamakannya ya, menamakan pola dietnya itu pun subjektif sebetulnya gitu ya. Ini dietary assessment, jadi ada FFG, ada record ya, atau recall ya. Nah, ini untuk data-datanya contohnya ya. Jadi ada dia menemukan 5 nih. Menemukan 5 komponen ya. Banyak ini komponennya ya. Jadi dia ketemunya 5. Komponen 1, komponen 2, komponen 3, 4, 5 ya. Jadi dia memilih, biasanya itu faktor skornya itu yang tertinggi ya. Jadi misalnya gini. Komponen 3 itu terdiri dari red meat, processed meat ya, red meat dan processed meat. Kenapa begini? Karena angkanya paling tinggi ya di antara komponen 1, 2, 3, 4, 5. Red meat itu paling banyak di 3 gitu. Processed meat juga sama ya, di antara komponen 1, 2, 3 ini dia paling tinggi di angka 3 gitu. Ya, sehingga komponen 3 ini terdiri dari red meat sama processed meat ya. Kemudian komponen 2 di sini ya. Ini ada fish, ya, ada legumes, ada salad, ada fruit. Ya, ini cenderung baik-baiknya ini ya. Ya. Jadi komponen 2 ini cenderung lebih baik daripada komponen 3 gitu kan. Karena komponen 3 tadi ada red meat, processed meat gitu ya. Kemudian komponen 1 ya, komponen 1 itu egg, pasta, potato ya, ini gabungan ini ya. Ini biasanya kalau kita makan nasi ya, atau makan potato, nanti temennya telur gitu kan buat sarapan misalnya ya. Nah dia itu membentuk pola seperti itu gitu ya. Kemudian komponen 4 juga, ini masuknya ini minum-minuman ini ya, banyak minum alkohol, banyak minum kopi, banyak minum teh. Nah ini kan masuknya beverage dia ya, di komponen 4. Komponen 5 dia masuknya di
poultry ya. Poultry, cheese sama milk. Nah, ini masuk cheese dan milk sama poultry ya. Jadi ini entah ini nanti hasilnya seperti apa gitu ya, efeknya seperti apa gitu. Nah, kemudian kalau si ini ya yang tadi itu dia membagi menjadi dua ya, ada veggie, ada meat process ya, veggie dan meat process gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Iya, kita lanjutkan ya. Jadi masih ya ini tadi veggie, fruit, meat process ya. Ini saya nggak tampilkan tadi ya, sebetulnya harusnya ada penampilan seperti ininya ya. Jadi ada Parimex, PCA dan sebagainya. Ya nanti saya perlihatkan paper yang lengkap ya. Kemudian dia ada juga Taiwanese-nya. Nah Taiwanese ini yang tadi dia pakainya priori ya. Jadi Taiwanese dietary pattern itu sudah ada polanya. Tinggal dia menyesuaikan skor-skornya gitu ya. Skornya yang ini tadi nih. Jadi ketika CVD dia ditambah 1 ya untuk yang beneficial, yang adverse itu 11, jadi plus sama minus ya 1 sampai 5 sama minus 1 sampai 5 untuk yang adverse. Yang beneficial itu 1 plus 5. Jadi makin dia banyak makan yang beneficial, tentu skor plusnya makin tinggi. Ya makin banyak dia makan yang nggak bagus ya, skornya makin rendah gitu ya. Nah, ketemu ini polanya seperti ini. Jadi kita lihat bagaimana efek dari dia konsumsi veggie fruit ya. Ini juga veggie fruit ini sebetulnya menamakannya karena kemungkinan karena komponen angka ini ya, angka ini bisa komponen 3 ini bisa kita namain ini meat dietary pattern gitu ya. Kemudian ini ya, fish, legumes, salad, vegetable. Ini agak susah ini apa ini gabungan namanya ya. Ini juga dia mungkin bingung ini ya. Dia bingung namanya kayak apa, jadi akhirnya dia tulis saya komponen 1, 2, 3, 4, 5. Ini bisa aja kalau dia mau namain ya. Misalnya kita namain dari angka yang terbesar, berarti di sini salad and egg, salad and fish gitu ya. Ini komponen 2 namanya salad and fish. Komponen 1 namanya pasta and rice and potato gitu ya, karena 2 yang tertinggi. Kemudian yang berikutnya ini alcohol and coffee gitu. Nah ini nama-namanya ya, jadi sangat subjektif tadi ya. Jadi dia namain veggie, vegetable sama fruit itu mungkin 2 item itu yang tertinggi angkanya. Meat process itu meat process yang tertinggi ya angkanya, sehingga dia namain 2 itu ya. Oke, ya ini untuk FFQ-nya ya. Jadi biasanya pakainya FFQ. FFQ yang sudah dikelompokkan menjadi food groups ya. Ini food groupnya dikumpulkan, terus komponennya apa aja gitu kan. Karena pakainya FFQ. Kemudian recall juga bisa ya. Recall 24 jam juga bisa untuk membuat pola tadi ya. Pola makan juga bisa menggunakan recall. Oke, ini untuk food groups nutrients, jadi ada perbedaannya ya antara SKFFP dengan recall ya. Jadi ini yang lagi saya uji coba ya, mungkin saya udah pernah cerita menguji FFP terhadap recall ya. Jadi memang di sini angkanya kan berbeda ya ternyata antara recall dan FFQ. Ya di sini recall cenderung lebih tinggi ya. Recall cenderung lebih tinggi daripada FFQ. Begitu.
Tapi dari semua ini akhirnya bisa mengelompokkan juga ya, mengelompokkan bahan-bahan item food groups-nya ya. Jadi recall juga bisa kita kelompokkan nanti food groups-nya seperti apa. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bapak izin tanya terkait tugas. Ya. Untuk paper itu berarti tugas individu ya, Pak? Maunya gimana? Mau kelompok boleh, tapi kelompoknya jangan satu kelas satu kelompok. Iya, Pak. Terima kasih. Mau Terus untuk dibagi dua boleh, dibagi sekelas dua kelompok. ya, baik, Pak. Ya disepakati aja. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk papernya sendiri itu dikumpulkannya soft file apa hard file ya, Pak? Soft aja ya. Ya, perlu dilampirkan jurnalnya juga nggak, Pak? Jurnalnya dikasih linknya aja, saya bisa buka nanti. Pak, ya baik. Yang dikumpulkan Atau papernya sama PowerPoint-nya juga atau cukup papernya saja? yang dikumpulkan PowerPoint-nya aja. Pak, iya. PowerPoint-nya aja, papernya nanti bisa tuliskan apa namanya, DOI-nya kan bisa dituliskan, saya tinggal klik buka. Pak, iya. Gitu. Ini kalau seminggu cukup waktunya, Insya Allah. atau mau diundurnya kan juga saya nggak bisa tepat waktu juga di hari Selasa kan, mungkin bisa cari jadwal di tempat lain ya silahkan aja. Jadi kalau misalkan untuk pengumpulannya H-2 menjelang kelas pengganti bagaimana, Pak? Nggak apa-apa. Iya. Terima kasih Pak Syauki. Ya, H-1 juga nggak apa-apa. Iya Pak, terima kasih banyak. Sama satu lagi Pak, untuk jurnalnya itu satu saja atau lebih dari satu ya? Maunya berapa? Satu saja, Pak. Satu, ya boleh satu. Jangan setengah ya. Setengah jurnal, setengah artikel gimana nanti kan. Terima kasih Pak Syauki. Ya, ada lagi? Cukup? Izin bertanya, Pak. Ya. Ini Pak, tadi kan yang di FFQ itu yang ditampilkan datanya adalah min. Kemudian yang sebelum slide-slide yang sebelumnya itu ada komponen-komponen, tetapi saya kurang mengerti Pak, data yang ditampilkan itu data apa min atau seperti apa Pak? Terima kasih. Oke, ntar saya buka lagi. Maaf Pak. Apa tadi datanya ya? Ini yang mana? Ini min. Ini memang tergantung datanya ya. Misalnya ini kan dia hanya menentukan T1, T2, T3 gitu. Jadi orang yang makin banyak makan Mediterranean ini, kadar ya, ini ada satuannya ya, mol per liter ya. Orang yang makan Mediterranean-nya banyak ya, atau bukan makan Mediterranean banyak ya, orang yang makin mendekati pola makannya itu ke Mediterranean ya, maka fasting glukosnya itu 5,02 ya. Sedangkan orang yang makin jauh dari Mediterranean dietnya, itu fasting glukosnya 5,04.
gitu. Ini min memang datanya karena untuk menjelaskan hasil dari skor tiap-tiap komponen ini gitu. Baik. Yang ditanya yang mananya yang ditanya? Ada yang komponen-komponen, mohon maaf Pak, Yang mana slide ya? tidak muncul di saya. Hah? Apa? Belum nggak muncul kelihatan di slide-nya? saya. Oh, belum muncul. Yang lain juga belum muncul. Sudah, Pak. Kalau Sudah ya. tempat saya. Jaringan aja mungkin di saya. Sudah, Pak. Sudah ya. Pak. Yang slide berapa ya? Sebelum itu Pak, yang dieteri post teori kayaknya. Dari Oh, sebelum ya ini. terus sudah muncul Pak. Ini? Yang bukan Pak, belum jalan. Ini? Ada yang T1, T2, C1 apa ya? Bentar Pak. Q1, Q2. Iya, yang itu komponen-komponen itu belum muncul Pak, sebentar. Belum. Oh, lama, muternya lama ya? Oh, ya Pak, mohon maaf. Nggak apa-apa Pak. Ini bukan? Kalau yang satunya itu ada memang dituliskan min. Kalau tabel yang sebelumnya itu kayaknya nggak ada yang dituliskan apa data apa. Jadi Ini mungkin ya, komponen ini ya? oh, iya Pak, ya, yang komponen. Oh, iya. Ya, ini apa namanya ya? Ini hasil PCA ini. Ini hasil PCA, jadi kita namakan dia loading factors. Ya, jadi ada faktor loading ya ini kan. Bold values indicate, ini kelihatan nggak saya gedein ya. Bold values indicate the food groups with loadings lebih dari 0,4 gitu. Jadi dia membold ini ketika faktor loadingnya itu lebih dari 0,4 ya, artinya dia besar gitu ya. Jadi kalau ditanya ini angkanya angka apa, ini angkanya namanya faktor loading gitu. Dia nggak ada satuan memang ya. Jadi kalau kita pakai PCA ya, coba nanti kalau kalian tertarik membuat dietary pattern itu pakai PCA, kemudian di klik, nah nanti muncul itu loading faktornya. Itu pasti muncul ya di setiap ini ya, setiap paper yang menggunakan PCA dia pasti akan memunculkan faktor loadingnya. Baik Pak, terima kasih. Ya, ini contohnya ya yang di paper saya. Ini ada faktor loading ya, faktor loading. Jadi dengan kita melihat ini ya statistiknya, ini saya buka. Nah ini ya pakai PCA, diklik eigen value-nya lebih dari 1, faktor loadingnya 3 ya, kemudian nanti muncul ini pakainya SPSS ya, SPSS 24, kemudian muncul nanti angka ini gitu ya. Memang stepnya agak rumit ya, memang untuk mencari pola makan ini stepnya agak rumit tadi karena kita pakai PCA yang harus kuat di statistiknya tadi gitu. Jadi nanti juga akan muncul tuh angka-angka yang jumlahnya mungkin banyak gitu ya, terus nanti dari situ kita buat pola lagi gitu, kita buat model gitu ya, kita buat model. Nah, ini jadi muncul akhirnya ini full process food, sweet, veggie, fruit, grains, ya, meat, seafood, eggs, ya, milk, dairy. Ya, ini muncul angka nama-nama ini gitu dengan angka seperti ini ya. Jadi kalau ini kan faktor loading ya. Jadi judulnya faktor loading. Jadi angka ini namanya faktor loading. Faktor loadingnya. Jadi dari sini nanti dikerucutkan baru ya. Yang makin banyak makan proses food ya, T3 ya, T3 makin banyak makan proses food,
itu gimana profilnya. Ya, yang makin banyak makan veggie, fruit itu seperti apa ya. Meat, seafood itu makin banyak dia seperti apa ya. Jadi ini ya angka ini misalnya nih proses food sweet ya ini kan cenderung negatif ya cenderung negatif. Bunnya itu makin tinggi gitu ya basal urea apa bun itu apa basal urea nitrogen ya bunnya akan semakin tinggi gitu. Kalau dia makan veggie ya ini banyak yang bagus-bagus ternyata bunnya memang makin rendah gitu ya. Nah ini saya bisa dapat nama-nama ini ya dari eigen value itu ya saya mainkan di eigen value. Mungkin kalau saya rubah eigen value-nya nanti nggak ketemu pola seperti ini, polanya akan berbeda gitu ya. Itu Baik, makanya Pak. tadi sangat subjektif. Oke, Terima pertanyaan lain kasih. ada? Ada yang tertarik meneliti dietary pattern? Ini agak sulit di tengah pandemi memang. Beberapa mahasiswa saya juga pakai dietary pattern itu di Riskesdas ya, ambil data Riskesdas itu ada data asupan, terus dia lihat pola makan dari asupan di Riskesdas. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Atau masih ada? Atau mau ngabuburit? Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, terima kasih atas waktunya ya. Jadi nanti kita cari lagi jadwal pertemuan selanjutnya ya. Mohon maaf karena jadwalnya tidak konstan ya lagi-lagi. Ini mohon maaf. Selamat sore, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, banyak. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Teman-teman bisa nyalakan Iya, kameranya. ini mau screenshot dulu ya. Ayo yang sudah menghidupkan baru 28 kurang 3 lagi. Mbak Dinda, ini yang
Mbak Uli itu dia nggak bisa join Teams, dia keluar gangguan sinyal. Tapi tadi aku udah sempet SS pas nama Mbak Uli. Oke, dilanjut aja deh yang ada. Yuk, 1, 2, 3. Sudah ya teman-teman? Sudah ya Mbak Ani? Oh iya, buat tugas EPIT, ini jadinya kita kelompok aja ya. Dibuat 2 kelompok. Kelompoknya pakai yang kelompok metabolisme kemarin, yang Dokter Kus. Ya, Mbak Dinda ya? Iya, 2 aja langsung karena Pak Sauki cuma tinggal 1 pertemuan. Yang kelompok 2 itu anemia, yang pertama yang kelompok 1 kardiovaskuler. Ya Mbak Ani ya? Iya kan Mbak? Ya. Setuju. Setuju nggak teman-teman? Biar nggak kelamaan. Setuju Mbak. Ini yang dibahas apa sih kalau EPIT itu? Kayaknya tugas jurnal gitu tuh. Pertanyaannya bagus, Mbak. Mungkin penyebar penyakitnya gitu, penyebaran. Tentang Faktor epidemiologi risiko gitu bisa ya. juga. Kan kalau EPIT juga ada Iya, faktor risiko. sebenarnya Mbak Nurul, proses penyebaran penyakitnya itu seperti apa gitu ya, teman-teman. Lihat dari Proses penyebaran, kemudian apalagi Faktor risikonya faktor juga. risiko juga kan ya. Iya Mbak, faktor risiko juga. Kelompoknya kita CKD aja mau pakai tesisnya suami. Ya, begitu adalah hal yang mempermudah ini. Mbak Iya. Tewe kelompokku nggak ya ini? Tidak ya. Iya, Iya. Kelompok nggak sih Mbak gitu Mbak? Mbak Tewe bukan kelompokku ya. Kelompok apa itu? Ainun, Irfan kayaknya ya. Iya. Iya, Mas. Pilih aja CKD on Mas Ferry juga. Mantap. Jadi Metap ya. Oke. tenang Mas Fadean, Gak. Bercanda tergantung format deh. Terima kasih teman-teman udah ikut kuliah sore. Untuk minggu depan, jam pengganti EPIT, insya Allah dicari lagi deh. Semoga nggak sore lagi kayak gini. Terima kasih. Semangat. terima kasih Mbak Mbak. Dinda, Mbak Terima kasih Nisa. banyak. Terima kasih. Terima Mbak. kasih semuanya. Terima kasih Mbak Dinda. Indonesia, Zenif ya.